Halo teman-teman, perkenalkan saya Retna Ikawati, Senior Customer Service yang sudah menghasilkan 100 juta rupiah dengan teknik follow up yang efektif dan SOPCS yang saya buat dan saya praktikkan langsung. Oke, teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang WhatsApp Marketing Class dengan tema teknik follow up efektif yang proven menghasilkan 100 juta. Nah, apa aja sih yang perlu kita pelajari? Oke, kita mulai ya. Yang pertama, kita harus bikin branding gitu ya, bikin branding di WhatsApp marketing dengan konsep building trusted and engaging relationships with customers gitu ya. Jadi pertama-tama kita harus bikin WhatsApp marketing, harus bikin profil WA yang bisa membangun kepercayaan dan kedekatan dengan customer gitu ya. Oke, terus materi yang akan kita pelajari adalah yang pertama, trusted and engaging WhatsApp profile. Yang kedua, powerful greeting. Yang ketiga, profitable and unique WhatsApp stories. Dan yang terakhir adalah follow up marketing strategis. Oke, sebelum menuju ke materi yang sudah tadi kita bahas, yang pertama kita harus tahu dulu apa sih itu WhatsApp marketing gitu ya. Nah, WhatsApp marketing ini terdiri dari dua kata, yaitu WhatsApp dan marketing. Pasti teman-teman sudah tahu ya, yang sudah berkecimpung di dunia digital marketing gitu ya. Nah, tapi bagi teman-teman pemula yang baru belajar, kita akan bahas gitu ya, apa itu WhatsApp marketing. Jadi secara umum, WhatsApp di sini adalah sebagai platformnya gitu ya, teman-teman, dan marketing ini adalah sebagai strateginya gitu. Jadi secara umum WhatsApp marketing itu adalah strategi pemasaran via WA gitu ya, via WhatsApp. Oke. Nah, yang pertama adalah kita bikin trusted and engaging WhatsApp profile. Kita bikin WA profile dengan elemen-elemen yang bisa membuat produk kita itu dikenal gitu ya, bisa membuat branding produk kita gitu. Oke. Jadi ada apa aja sih elemen dalam WhatsApp profile ini? Yang pertama ada foto, yang kedua nama CS, yang ketiga nama produk, yang keempat greeting, yang kelima offering, dan yang terakhir logo. Nah, kita bahas satu-satu ya, teman-teman. Oke, di sini adalah salah satu tampilan WhatsApp profile yang saya gunakan. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah foto. Jadi teman-teman, kita usahakan ada foto di sana gitu ya. Foto ini adalah foto orang ya, disesuaikan dengan target market teman-teman. Misalkan produk teman-teman itu produk fashion atau produk kosmetik gitu ya. Teman-teman harus memakai foto profil yang mana itu pastinya seorang perempuan gitu ya, seorang perempuan, dan disesuaikan juga dengan jenis produk yang dijual gitu. Apakah misalkan itu produk hijab misalkan, atau produk gamis, atau pakaian yang lain gitu ya, teman-teman. Jadi harus ada foto orang di sana gitu ya. Kenapa sih harus foto orang gitu? Karena ibaratnya kita chat dengan seseorang ya. Ketika kita chat dengan seseorang itu, kita merasa tidak chat dengan robot gitu ya. Bayangin kalau WhatsApp profile kita ini tidak ada fotonya gitu ya, atau fotonya random gitu ya. Nah, jadi dengan adanya foto ini kita merasa dekat gitu ya. Kita merasa chat dengan customer-nya langsung gitu ya. Kita jadi tahu gitu. Oke, yang kedua adalah nama CS. Nah, nama CS ini kenapa penting gitu ya? Nama CS ini penting karena ketika kita menawarkan suatu produk dan orang itu berniat untuk membeli, mereka itu akan ingat nama kita gitu ya. Atau kalaupun mereka belum membeli, mereka akan ingat di mana kita harus cari tahu siapa orang yang akan kita hubungi gitu ya. Jadi nama CS ini penting, harus ditaruh di dalam WhatsApp profile. Yang selanjutnya adalah nama produk. Nah, nama produk ini pasti sangat penting gitu ya, harus ditaruh di dalam WhatsApp profile karena orang-orang nanti akan tahu apa sih yang kita jual gitu ya, apa sih yang kita tawarkan. Jadi mereka akan tertarik untuk kepo-kepo gitu ya, kepo-kepo produk yang akan kita jual. Nah, yang selanjutnya adalah greeting. Greeting ini juga disesuaikan dengan target market teman-teman gitu ya. Kalau misalkan target marketnya biasanya muslim misalkan ya bisa pakai assalamualaikum gitu, atau yang lebih umum misalkan bisa pakai halo atau hai gitu ya, nanti disesuaikan aja. Yang selanjutnya adalah offering. Nah, kenapa offering ini penting gitu ya? Karena offering ini adalah salah satu bentuk service kita, service di awal kita sebelum menuju proses negosiasi gitu ya, teman-teman. Jadi makanya ini harus kita taruh di dalam WhatsApp profile. Oke, yang terakhir adalah logo. Kenapa logo itu harus ada? Jadi logo ini juga salah satu branding gitu ya, teman-teman. Nah, logo ini selain branding juga bisa memberikan kesan eksklusif gitu ya. Oh, ini tuh produknya ini, ada logonya ini gitu ya. Jadi memberikan kesan eksklusif itu penting. Jadi orang-orang tertarik untuk mengetahui lebih jauh gitu ya tentang produk kita.
Oke, nah selanjutnya gimana sih caranya bikin WhatsApp profile? Nah, ada beberapa cara teman-teman. Yang pertama adalah teman-teman bisa desain your own WA profile gitu ya. Misalkan teman-teman emang ahli atau memiliki passion dalam dunia desain, nah teman-teman bisa bikin sendiri dengan pakai beberapa aplikasi misalnya Corel, AI, atau Jim dan sebagainya gitu ya. Tergantung yang biasa teman-teman pakai. Yang kedua, jika teman-teman merasa bisa memakai aplikasi itu tapi misalkan belum puas gitu ya, ataupun belum memiliki skill tertentu gitu ya, teman-teman bisa percayakan itu dengan order ke desainer. Nah, tapi hal yang harus diperhatikan adalah pastikan teman-teman memberikan brief yang sesuai ke desainer sehingga nantinya sesuai dengan apa yang teman-teman harapkan gitu ya. Jadi konsepnya itu bisa terrepresentasikan dalam desain yang dibuat gitu ya. Yang ketiga adalah, misalkan teman-teman emang punya passion gitu ya dan punya keahlian, tapi beberapa aplikasi itu berbayar. Nah, teman-teman bisa manfaatkan free applications, misalkan bisa pakai Canva, Photoshop, PixArt gitu ya. Jadi sekarang sudah banyak sekali free applications yang bisa teman-teman optimalkan. Oke, yang selanjutnya adalah tentang menyeting WhatsApp profile ini ya, teman-teman. Jadi yang pertama adalah tentang privasi ya. Teman-teman, untuk privasinya itu pastikan di setting semua orang itu bisa melihat gitu ya. Jadi ketika mereka pun belum menyimpan nomor kita itu, mereka bisa tahu gitu ya. Mereka bisa tahu dengan info-info yang ada di WhatsApp profile kita. Misalkan kita tulis nama produk kita di fitur about gitu kan, atau kita tulis promo di fitur about itu. Jadi teman-teman nanti customer itu akan kepo-kepo sendiri gitu tanpa kita menyuruh mereka untuk menyimpan terlebih dahulu gitu ya. Jadi pastikan semuanya di-setting everyone bisa melihat gitu ya. Terus selanjutnya adalah pastikan read receipts itu on atau laporan baca itu di-on-kan ya teman-teman. Jadi centang birunya harus di-on-kan gitu. Karena ketika itu tidak di-on-kan, pasti customers itu merasa tidak dilayani dengan baik gitu ya. Karena ketika kita memberikan pelayanan yang baik, salah satunya dengan menghidupkan laporan baca itu, mereka itu bisa tahu kita tuh responnya cepat atau enggak gitu ya. Jadi pesan ini tuh udah dibalas belum sih gitu kan. Jadi mereka bisa tanya ke kita kapan aja mereka mau gitu ya. Terus yang terakhir adalah lasin. Nah, lasin ini dengan mengaktifkan fitur lasin ini, customer itu bisa tahu kapan sih terakhir kita on gitu ya. Jadi misalkan kita terakhir on di jam 19.37 misalkan. Nah, customers ini misalkan mau chat di 19.38 gitu kan. Mereka akan berpikir, oh belum lama nih on-nya, jadi kayaknya nanti masih pegang HP nih CS-nya gitu kan. Jadi pastikan lasinnya ini di on gitu ya, teman-teman settingnya di on. Tapi untuk di hari weekend biasanya saya optional gitu. Jadi untuk hari weekend itu mungkin karena memang kalau jadwalnya sudah hanya on di hari aktif aja ya, di hari Senin sampai Sabtu misalkan atau hari Senin sampai Jumat. Nah, teman-teman ini optional. Mungkin bisa mematikan lasinnya di hari weekend gitu ya. Yang penting ada informasi yang kita sampaikan di WhatsApp profile kita. Oke, nah selanjutnya adalah beberapa fitur dari WA Business gitu ya. Nah, teman-teman, ini ada beberapa. Yang pertama yaitu Business Profile, ada juga katalog, ada juga away message, greeting message, quick replies, labels, dan sebagainya. Teman-teman bisa maksimalkan ini untuk memberikan informasi yang penting bagi customer. Yang pertama adalah business profile ya, atau business information. Di sini teman-teman bisa tuliskan nama produk teman-teman dan alamat dari produk teman-teman gitu kan. Supaya apa? Supaya kalau misalkan mereka mau COD gitu kan, itu bisa memperkirakan gitu. Oh, ini COD bisa, atau misalkan mereka nantinya berniat mau beli tapi memperkirakan harga ongkir misalkan. Nah, mereka nanti bisa kira-kira gitu kan. Dan mereka bisa tahu ataupun suatu saat ingin berkunjung ke tempat teman-teman nantinya bisa gitu ya. Yang selanjutnya adalah di situ dituliskan waktu ya. Jadi misalkan teman-teman opennya dari jam 7 sampai jam 5 misalkan. Atau memang open 24 jam, nah silakan tulis di sana. Lalu ada juga email. Nah, email ini penting karena email ini nantinya akan digunakan untuk transaksi ya. Transaksi maksudnya misalkan ada klien atau ada customer yang ingin mengirimkan
komplain misalkan, atau ingin mencari tahu produk apa gitu kan. Nah, akhirnya mereka meminta untuk kirim email misalkan gitu ya, atau ada yang mau mengadakan kerjasama misalkan, kayak gitu ya teman-teman. Jadi bisa ditaruh di business information. Yang selanjutnya adalah website. Website ini juga penting ketika customer ingin bertanya gitu ya, teman-teman tinggal menaruh saja link website dari produk teman-teman dan nantinya mereka akan kepo-kepo di sana. Oke, selanjutnya yang paling penting adalah di bagian katalog. Kenapa ini penting? Karena di bagian katalog teman-teman bisa tuliskan spesifikasi produk teman-teman gitu ya. Misalkan nih produk fashion. Produk fashion ini teman-teman bisa tulis di sana misalkan jenis bahannya apa atau ukurannya apa, terus warnanya yang ready apa gitu ya. Teman-teman juga bisa tambahkan testimoni di sana gitu. Jadi ini akan sangat membantu tanpa teman-teman menjelaskan, mengirimkan chat yang panjang gitu ya. Mereka bisa cukup lihat di fitur katalog ini. Oke, nah itu tadi materi yang pertama tentang building engaging and trusted WhatsApp profile gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa langsung praktekkan dan kita akan pelajari lagi materi selanjutnya. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Thank you.